Puspas ini kepada semua kelompok yang datang di sini. Saya katakan Puspas ini adalah rumah rohani kita bersama, dari anak kecil sampai yang tua. Kita bersyukur untuk waktu yang istimewa ini, dan meskipun dengan segala tantangan dan kesulitan, pasti ada banyak hambatan yang hampir menggagalkan, tapi Bapak Ibu akhirnya berhasil untuk berkumpul dan beracara bersama. Tema rekoleksi kita, keluarga Katolik saksi pengharapan. Tema ini merujuk pada tema tahun Jubileum 2025, yaitu apa? Peziarah harapan. Lihat di sini, peziarah pengharapan, atau yang dalam bahasa Latinnya Peregrinantes in Spem. Di situ Jubileum 2025. Coba kita perhatikan, Bapak Ibu lihat. Ini kepala, ini badan seolah-olah ya. Ini seolah-olah 4 orang saling berangkulan menuju kepada salib. Ini seolah tangan merangkul di salib. Dan yang menarik adalah bentuk salibnya. Di bagian bawah modelnya begini. Ini bentuk apa? Yang jantan, benar sekali. Para peziarah dari logo ini menggambarkan para peziarah yang sementara berlayar di laut. Maka bagus sekali kita menyanyikan lagu tadi, gereja bagai bahtera. Bahtera itu sama dengan perahu, sama dengan kapal. Dan kita juga menggunakan istilah untuk hidup keluarga kita selalu katakan apa? Bahtera rumah. Istilah ini kita paham tidak bahwa bahtera rumah tangga artinya kita berjalan seperti kapal. Tidak mungkin tanpa angin, tidak mungkin tanpa ombak, tidak mungkin tenang teduh sekali. Pasti akan ada goncangan-goncangan. Kalau goncangan begitu berat, ada juga yang sampai tenggelam. Dan kalau tidak sampai tenggelam, sampai mabok-mabok. Ya. Jadi ini pengalaman perjalanan yang menggambarkan situasi perjalanan di air atau di laut. Mengapa kita menggunakan istilah tahun Jubileum? Sudah tahu latar belakangnya mengapa disebut tahun Jubileum? Jadi tahun Jubileum ada bawah kitab, ada bawah Imamat bab 25. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Jadi sabat artinya masa perhentian penuh, tidak ada aktivitas, berhenti, beristirahat. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternak dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanan. Selanjutnya, ini dengan baik-baik.
Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. 1300 berarti awal abad ke-11, 1300, Paus Bonifasius ke-8 menetapkan yang dikatakan dalam kitab Imamat ini 50 tahun itu menjadi tahun Yobel. Dia merasa terlalu panjang 50 tahun. Paus pada tahun 1300 dia menetapkan tahun Yobel dirayakan setiap 25 tahun sekali. Tetapi boleh diadakan tahun jubileum luar biasa jika dipandang perlu. Maka pada tahun 2015 sampai 2016 almarhum Paus Fransiskus dia mencanangkan tahun jubileum luar biasa. Karena itu kalau sampai 25 tahun, itu tahun 2015-2016 itu menjadi tahun jubileum luar biasa dengan tema kerakyatan hilang. Lalu karena itu baru tahun 2016 kan, sekarang kan 2025. Yang normalnya sekarang 2025 ini menjadi tahun jubileum. Kita bersyukur masih bisa mendengar, mengerti. Nanti kalau bersiaran di Porta Santa, kita bisa rayakan. Tanda kita memulai. Jadi tahun kemarin pada malam Natal 2024 almarhum Paus Fransiskus itu dia membuka di Vatikan itu di Basilika Santo Petrus di Vatikan itu ada sisi dengan pintu besi dan situ dikunci. Tahun 2015 itu dibuka, 2016 dikunci kembali, ditutup kembali. Baru kemarin waktu malam Natal 2024 dibuka, maka disebut sebagai pintu suci. Jadi orangnya bersiaran ke sana melewati pintu suci, atau dalam bahasa Latinnya Porta Santa, yang selama ini kamu pernah dengar bahwa di Uskupan kita juga dibuka. Jadi di Roma sendiri ada 4 basilika yang mempunyai Porta Santanya, pintu suci. Jadi para peziarah masuk ke dalam lalu berdoa di situ. Ada Basilika Santo Petrus tadi di Vatikan, dekat di situ ada Basilika Santo Yohanes Lateran yang menjadi induk gereja seluruh dunia, yang menjadi katedralnya Uskup Roma yaitu Paus. Lalu Basilika Santa Maria Maggiore yang sekarang ada makamnya Paus Fransiskus, dan ada Basilika Santo Paulus di luar tembok kota Roma. Dia Santo Paulus dulu mati di Roma, dibunuh, lalu dimakamkan di Roma, dan di atas makamnya itu ada basilika besar. Juga di situ ada Porta Santa. Jadi ada 4 basilika besar yang ada di sana yang biasa menjadi tujuan para wisatawan atau orang-orang Katolik yang mau bersiarah melewati pintu suci atau Porta Santa. Di keuskupan kita, di setiap keuskupan, Paus mengizinkan untuk membuka Porta Santa masing-masing. Bahkan uskup diberi wewenang untuk menetapkan gereja-gereja paroki yang bisa menjadi yang ada Porta Santanya. Jadi keuskupan kita ada di Katedral Betulan, di paroki Memakriti mewakili di Genap Budi, untuk kita dengan paroki Genap Buba, lalu dengan paroki itu dengan mengaku paroki Santa Nebus Barat.
isi kegiatan selamat Nabi beliau adalah seperti kita buat ini, meningkatkan hidup roh, pengolahan rohani, mengaku dosa, lebih banyak beramal, dan juga bersiaran ya kota santa tadi. Mengapa Paus merumuskan tema pesiaran pengharapan? Karena gereja dari dulu sampai sekarang kita bersiaran dalam tantangan zaman yang penuh dengan masalah. Kita lihat masalah di Eropa, gerejanya mulai, yang orang datang ke gerejanya makin berkurang. Itu akibat dari sekularisme. Orang itu Tuhan tidak penting lagi. Yang penting ada uang, hidup mewah, itulah yang dicari. Jadi gereja-gereja besar kita lihat hanya orang-orang tua saja yang masuk. Nah, jadi tapi Paus katakan jangan putus asa. Kita tetap berpengharapan. Itu masalah yang sama. Belum kita bicarakan masalah kita. Masih ada juga banyak masalah. Tetapi Paus katakan jangan putus asa. Kita harus membangun pengharapan. Itu moto dan logonya. Lalu kamu lihat ada di yang kecil-kecil itu ini apa namanya? Ini namanya maskot. Maskot itu adalah satu simbol antara gambarnya binatang atau orang yang sifatnya lebih ringan. Maka dibuatlah maskot ini. Ini maskot beliau. Di mana-mana sekarang kalau kamu pergi ke ziarah, pasti barang ini kamu lihat. Ini namanya apa? Iya. Nama maskot ini apa? Siapa? Luce, sama-sama. Luce. Luce. Luce artinya cahaya, cahaya atau terang. Ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu lihat, Luce ini gambarnya, maskotnya ini mewakili wajah orang muda dengan rambutnya kebiru-biruan. Lalu di sini ada mantel. Ada apa lagi? Coba lihat. Tadi bilang mata betul, tapi dia menggambarkan mata seperti keong. Iya, keong itu menggambarkan binatang yang pelan tetapi murni. Ini si pelukis mengambil peran ini. Yang berikut tadi apa? Kontas atau prosa. Mana lagi? Kalau ada ancaman ya kita bisa sedikit untuk bela diri ya. Kalau lutut sudah goyah juga kita biasa pakai tongkat ya. Di alat bantu. Jadi apa yang ada di maskot ini lebih menggambarkan kita kaum pesiara yang ada di dunia darat ya. Jadi kalau di tema dan logo di sana lebih pada dunia laut, tapi yang di maskot ini lebih pada menggambarkan tentang kita pesiara yang berjalan. Jadi semua ini mewakili bahwa kita kaum pesiara adalah orang-orang yang membutuhkan doa, membutuhkan alat bantu.
Ayo cepat. yang hula hoop tadi itu saya maknai bahwa ini suami istri harus bekerja sama, saling membantu, saling melengkapi. Terus itu permainan orang buta, di mana pasangan memiliki kekurangan buta, tetapi pasangan menerima dengan tulus, lalu menuntun ke arah yang baik.
kami sangat senang dan sangat bahagia. Dan kami ke sini merupakan program tahunan kami kelompok Pasutri untuk kami mendapatkan berbagai ilmu, berbagai masukan dalam kami bergereja untuk membangun paroki kami, dalam membangun kelompok kami, kelompok Pasutri, dalam kehidupan kami dalam keluarga. Ternyata kami temukan di sini, di mana kegiatan-kegiatan yang disiapkan di tempat ini, di Puspas, sangat menyentuh kehidupan kami. Ada kegiatan materi yang mengingatkan kami pada masa-masa kecil, di mana kami masih sangat bahagia belum ada beban. Dan di sini kami temukan materi kegiatan yang mengingatkan kami masa-masa kami masih pacaran dulu, seperti yang saya sampaikan tadi waktu kegiatan itu, di mana kami awal kami mengungkapkan cinta, semuanya indah, dan itu mengingatkan kami untuk selalu ingat dalam kehidupan kami sebagai keluarga dan dalam rumah tangga. Dan juga di sini kami temukan kegiatan yang mengingatkan kami bahwa dalam hidup berumah tangga tidak mudah, banyak tantangan dan hambatan. Tetapi lewat materi yang kami dapatkan tadi, bahwa dalam kehidupan sangat butuh kerjasama, sabar untuk menghadapi segala tantangan dan dalam rintangan dalam kehidupan itu. Di sini juga kami mendapatkan materi bahwa setiap kegiatan, mulai dari kehidupan, masalah-masalah yang dihadapi, putusan Tuhan, yaitu berbutuh Tuhan. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Terima kasih atas semuanya itu. Dan apa yang kami dapatkan di sini, kami akan bawa pulang dan kami akan melakukan di tempat kami untuk membangun paroki kami, kelompok kami, rumah tangga kami. Oleh karena itu, lewat kesempatan yang terindah ini, kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada Pater Romo Suster, Pater yang telah menerima kami dan menyiapkan materi untuk kami. Kami juga saya mewakili seluruh keluarga besar Puspas sekali lagi menyampaikan provisian untuk kegiatan yang sudah kita lewati. Dari kemarin saya katakan paroki Kolah yang menjadi promotor pertama menyelenggarakan kegiatan keren-keren Puspas sebagai Pasutri. Puspas usianya sudah 40-an tahun, tetapi dari dulu selalu kegiatannya sifatnya
pelatihan pastoral praktis, karena itu kebutuhan kita di Kuskupan ini. Lalu kurang lebih 6-7 tahun yang lalu saya mohon izin kepada Bapak Uskup, kalau boleh Kuskupas ini dikembangkan juga sebagai pusat kegiatan rohani. Maka dibangunlah kapel yang kita nikmati. Lalu dibangunlah rumah retret yang juga Bapak Ibu hidup. Semua fasilitas itu dibenahi, termasuk aula ini. Kami benahi dengan maksud supaya kalau orang datang berkegiatan rohani di sini, orang merasa nyaman. Kami ngomong yang salah pun tapi hatinya damai karena suasananya damai. Apalagi kalau ngomong benar. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada sesuai kemampuan kita, itu yang ada di Kuskupan kita yang disediakan untuk umat.